Yesus Tuhanku di homa awon, asa mangihu Tuhan ototong, gohiro aku ingani awon, sonang di hototong. Oh Tuhan tunggu maaf, oh Tuhan tunggu maaf, gohiro aku ingani awon, sonang di hototong. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Saya yakin dan percaya saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Selasa 24 Januari 2023 dari Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 saya akan membacakan untuk kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar perkataan atau sebutan yang mengatakan ai diportibio dope hita. Dalam bahasa Indonesianya, kita masih hidup di dunia. Jika ada orang yang mengatakan ai diportibio dope hita atau kita masih hidup di dunia, artinya mereka mengizinkan semua hal yang boleh di dunia ini boleh mereka alami, boleh mereka jalani dengan bebas. Karena mereka memisahkan kehidupan kedagingan dengan kehidupan surgawi. Sering hal ini menjadi benturan juga bagi setiap orang percaya untuk melakukan hal-hal yang baik. Terkadang kita juga akan sangat dipengaruhi oleh sebutan ini dalam hal memaafkan dan mengampuni. Kita akan mengatakan, saya masih manusia biasa. Terlalu sakit bagiku untuk mengampuni, memaafkan atas kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun keadaan kita, meskipun kita hadir, hidup, bekerja, berkarya di dunia ini, bukan berarti kita harus hidup dalam kedagingan. Benar kita bekerja di dunia, benar kita hidup di dunia, tapi kehidupan yang kita alami saat ini adalah kehidupan di dalam Kristus. Adalah kehidupan oleh karena anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalaupun kita hidup di dunia ini, sekaligus juga kita adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Karena Yesus telah berkorban untuk kita, untuk saya, dan untuk saudara. Karena Yesus telah hadir memulihkan hubungan kita kepada Allah. Karena Roh Kudus telah membarui hidup kita. Sehingga orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sesungguhnya dia sudah hidup baru. Dia tidak hidup dalam kedagingan. Dia tidak dikuasai oleh dunia ini. Dirinya bukan miliknya sendiri, tetapi milik Tuhan kita sepenuhnya. Dan itu sudah ditegaskan dalam lagu pujian kita buku ND nomor 476. Dada au guru diau.
Yesus do nau puna au kumokop au. Yesus adalah pemilikku dan yang menyelamatkan aku. Aku hidup di dalam Kristus, meskipun aku berada di dunia ini. Hal inilah yang harus kita cermati, renungkan jauh lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh ada alasan mengatakan ini masih dunia, Bung. Tidak boleh ada alasan mengatakan bahwa aku masih hidup di dunia. Aidi portibio dopeao. Anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, tidak boleh berdalih dalam sebutan tersebut. Tapi justru seutuhnya dan sebaliknya mengatakan, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia ini. Meskipun saya ada di dunia ini, saya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Justru kita harus berani tampil beda sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah. Kita harus semangat, kita harus bangga hidup sebagai anak-anak rohani, anak-anak Allah yang telah menikmati kasih karunia daripada Tuhan kita. Oleh sebab itu hidup yang kita jalani adalah sebagai hidup orang yang beriman. Pekerjaan, tutur kata, sifat perilaku yang kita lakukan adalah kehidupan, perilaku, sifat sebagai anak-anak Tuhan. Itu pastinya. Maka jika saudara pernah disakiti orang lain atau saudara-saudara yang lain, katakan aku sudah mengampunimu. Sehebat apapun dia menyakitimu, sehebat apapun dia menyusahkanmu, dalam hatimu harus tergerak kasih yang luar biasa. Aku sudah memaafkan. Atau aku akan dimampukan Tuhan memaafkannya, menerimanya, merangkulnya, memenangkannya. Sehingga ketika saudara kita semua melakukan hal itu, si iblis akan ketakutan dan lari meninggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hidup di dalam kuasa Tuhan. Mari mempersembahkan yang terbaik. Mari meneladani kehidupan yang diperbuat oleh Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Saya yakin dan percaya, kita yang menyadari bahwa kita adalah anak-anak rohani, anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Ketika kita lebih mendengar suara Allah ditimbang suara dunia ini, maka kita akan mengalami sukacita yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh dunia ini. Maka itu akan kita terima, maka itu akan kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, sadarlah bahwa kita adalah hidup di dunia, tapi kita adalah orang beriman. Kita hidup di dunia, tapi kita anak-anak Allah oleh karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Hubungan kita telah dipulihkan oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa, maka wajib kita juga memulihkan hubungan kita terhadap sesama. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, kasih Allah yang luar biasa datang turun melalui Yesus Kristus dan kita alami, kita rasakan, kita diselamatkan, maka kita juga wajib mengasihi saudara-saudara kita, memaafkan saudara-saudara kita, dan memastikan bahwa kita harus mampu mendampingi mereka, hidup bersama dengan mereka, dan menyatakan iman kita di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Semoga saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan menunjukkan ke tengah-tengah dunia ini bahwa kehidupan orang yang sudah dipulihkan Tuhan berbeda dari dunia ini. Dan kita tidak boleh dikalahkan oleh dunia ini. Iman harus luar biasa. Iman harus lebih terang, tegas. Menolak kedagingan, melawan semua rancangan-rancangan si iblis, dan mengizinkan membiarkan karya Tuhan, Roh Kudus berkuasa dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman yang menyapa kami pada hari ini.
di mana firman-Mu mengingatkan kami bahwa kehidupan orang yang beriman pasti berbeda dengan kehidupan dunia ini. Meskipun kami berada di tengah-tengah dunia ini, justru sebaliknya, ketika kami orang beriman hidup di tengah-tengah dunia ini harus menyala-nyala, menjadi terang, mengusir kegelapan, menyatakan iman kepada Yesus Kristus dengan tegas, dan tidak boleh kompromi dengan si iblis dan dengan dosa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang boleh mendengar, mengikuti ibadah renungan harian ini. Biarlah roh mereka semakin menyala-nyala. Biarlah berkat dalam kehidupan mereka semakin terbuka. Biarlah mereka semakin mengalami sukacita dan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Siapapun mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti renungan lewat renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu ini, jadilah mereka terberkati. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang rindu untuk kelahiran anak, Tuhan izinkan mereka mengalami berkat Tuhan melalui berkat perkawinan mereka, anak di dalam perkawinan mereka. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang belum memiliki jodoh, Tuhanlah yang menunjukkan bagi mereka. Yang belum memiliki pekerjaan, biarlah mereka boleh mendapat pekerjaan dan menciptakan pekerjaan sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap pelayan-Mu dan secara khusus tim multimedia gereja-Mu, supaya mereka semakin mengalami kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudara. Sonang di